Rahayu Sakung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang sejarah kelam raja-raja Jawa. Keberlangsungan kerajaan-kerajaan di Jawa niscaya diwarnai dengan intrik, konspirasi perebutan harta, tahta dan wanita. Pada era pemerintahan Dewa Singa, Kalingga Selatan diserang oleh Sanjaya. Akibat serangan itu, tahta kekuasaan Dewa Singa tergulingkan. Pasca runtuhnya Kalingga Selatan, Sanjaya mendirikan kerajaan Medang dan menobatkan diri sebagai raja. Selama keberlangsungan kerajaan Medang diwarnai aksi perang dan makar untuk memperebutkan tahta kekuasaan. Aksi perang atau ekspedisi militer dilakukan oleh Rakai Panunggalan Dyah dan Manindra terhadap raja-raja Jawa, Sumatera, dan di luar wilayah Nusantara seperti Campa dan Kamboja. Sementara aksi makar dibuktikan dengan pemberontakan Rakai Panangkaran Dyah Pancapana terhadap kekuasaan Sanjaya, pemberontakan Rakai Walaing Empu Kumbayoni terhadap kekuasaan Rakai Pikatan Empu Manuku, pemberontakan Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Limus Dyah Dawendra terhadap kekuasaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, penyerangan Rakai Watukura Dyah Balitung terhadap Dyah Saladu dan Dyah Dawendra, pemberontakan Rakai Hinu Empu Daksa terhadap kekuasaan Dyah Balitung, dan pemberontakan Rakai Sumba Dyah Wawa terhadap kekuasaan Rakai Layang Dyah Tulodong. Pemerintahan Dyah Wawa berakhir bersama meletusnya Gunung Merapi yang teramat dahsyat pada tahun 928. Sejak itu, Empu Sindok yang merupakan rakyat Mapatih Hinu memindahkan ibu kota Medang dari bumi Mataram atau Jawa Tengah ke Tamelang dan berakhir di Watugaluh atau Jawa Timur pada tahun 929. Mengingat Dyah Wawa menjadi korban bencana Merapi, Empu Sindok kemudian menobatkan diri sebagai Raja Medang. Tidak disebutkan secara pasti apakah semasa pemerintahan Empu Sindok terjadi makar. Prasasti Waharu 931 hanya sekilas menyinggung bahwa Medang pernah mendapat serangan dari musuh negara. Apakah musuh negara itu datang dari para pemberontak atau kerajaan lain? Tidak ada sumber sejarah yang menyebutkannya dengan gamblang. Semasa pemerintahan Raja Wanita Sri Isana Tunggawijaya dan Sri Makutawang Sawardana tidak diketahui apakah Medang dilanda aksi makar. Makar pada era Medang periode Jawa Timur baru diketahui semasa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Saat itu Haji Wurawari yang merupakan raja bawahan Medang memberontak terhadap kekuasaan Dharmawangsa Teguh sesudah tidak direstui untuk menikahi putrinya, yakni Dewi Laksmi. Makar Haji Wurawari dari Luaram terhadap kekuasaan Dharmawangsa Teguh menuai hasil gemilang karena dukungan Sriwijaya. Akibat makar Haji Wurawari, Dharmawangsa Teguh tewas beserta para tamu undangan resepsi pernikahan Dewi Laksmi dan Airlangga. Peristiwa tewasnya Dharmawangsa Teguh dan para tamu undangan tersebut dikenal dengan Mahapralaya atau kematian massal. Pasca runtuhnya kerajaan Medang, timbullah kerajaan Kahuripan di bawah kepemimpinan Airlangga. Pada awal menjadi raja, Airlangga menundukkan Raja Hasin, Wisnu Prabawa atau Raja Wuratan, dan Panuda atau Raja Lewa pada tahun 1030. Namun pada tahun 1032, Airlangga mendapat serangan hebat dari putri Raja Panuda yang berkuasa di daerah Tulung Agung
atau pada tahun 1032 melalui serangan putri Raja Panuda, Kahuripan diporak-porandakan. Bersama Mapanji Tumanggala, Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Pada tahun yang sama, Airlangga berbalik menyerang hingga menaklukkan putri Raja Panuda. Airlangga pun berhasil menaklukkan Haji Wurawari dan menumpas aksi makar Raja Wijayawarma dari Kerajaan Wengker pada tahun 1035. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta sesudah membagi wilayah Kahuripan menjadi Jenggala dan Kadiri. Karena Jenggala merupakan wilayah strategis perdagangan, Kadiri berusaha menguasainya. Ketika pemerintahan Mapanji Jayabaya, Jenggala berhasil dikuasai. Karenanya, Tumapel yang semula merupakan wilayah Jenggala berada di bawah kekuasaan Kadiri. Semasa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1182 sampai 1222, Tumapel dipimpin oleh seorang Akuwu, yakni Tunggul Ametung. Menurut serat Pararaton, Akuwu Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Motivasi pembunuhan tersebut karena Ken Arok ingin menikahi Ken Dedes yang diyakini sebagai wahyu keprabon atau wahyu raja. Dengan mendapat dukungan para pendeta Buddha dan Hindu yang membelot pada Kertajaya, Ken Arok menyerang Kadiri pada tahun 1222. Akibat serangan itu, Kertajaya berhasil ditaklukkan. Berkat kejayaan atas Kadiri, Ken Arok menobatkan diri sebagai raja di Tumapel yang kelak dikenal dengan Singosari sejak pemerintahan Ranggawuni atau Wisnuwardana. Menurut serat Pararaton, bahwa selagi berkuasa selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1222 sampai 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang merupakan putra Ken Dedes dan Akuwu Tunggul Ametung. Oleh Mapanji Tohjaya atau putra Ken Arok dan Ken Umang, Anusapati dibunuhnya. Oleh Ranggawuni atau putra Anusapati, Tohjaya berhasil dibunuhnya. Sejak itu, Ranggawuni menobatkan diri sebagai raja di Singosari. Pasca pemerintahan Ranggawuni pada tahun 1254, Singosari dikuasai oleh Kertanegara pada tahun 1254 sampai 1292. Semasa menjadi raja, Kertanegara memperluas wilayah kekuasaannya melalui ekspedisi Pamalayu. Gegara pasukannya banyak dikirim ke luar Jawa untuk merealisasikan misi itu. Arya Wiraraja yang kecewa karena diturunkan pangkatnya oleh Kertanegara menghasut Jayakatwang atau Adipati Gelang-Gelang untuk memberontak pada kekuasaan Kertanegara. Pemberontakan Jayakatwang menuai hasil gemilang. Sesudah Kertanegara tewas, Jayakatwang menjadi raja, tetapi pusat pemerintahannya tidak di Singosari atau Malang, melainkan di Daha atau Kadiri pada tahun 1293. Belum lama menjadi raja, kekuasaan Jayakatwang di Daha digulingkan oleh Dyahawijaya atau menantu Kertanegara. Keberhasilan makar Dyahawijaya tersebut karena memanfaatkan pasukan Tartar atau Mongolia dan mendapat dukungan dari para pengikutnya Arya Wiraraja, Ronggolawe, Empu Nampi, Lembusora, Mahesa Anabrang, dan lainnya. Sesudah pasukan Tartar diusir dari tanah Jawa, Dyahawijaya mendirikan kerajaan Majapahit atau Wilwatikta atau Mojokerto pada tahun 1293. Pada awal pemerintahan Dyahawijaya,
Majapahit dihadapkan pada intrik-intrik politik yang dilakukan oleh Halayuda atau Kakawin Nagarakertagama atau Mahapati atau Serat Pararaton. Berkat ambisinya untuk menjadi rakyat Mapatih Majapahit, Halayuda menyingkirkan tokoh-tokoh kunci antara lain Ronggolawe, Lembusora, dan Empu Nambi. Sesudah ketika tokoh kunci yang diklaim oleh Dyah Wijaya akan melakukan makar terhadap kekuasaannya itu tewas, Halayuda menjadi rakyat Mapatih Majapahit semasa pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Namun sebelum akhir pemerintahan Jayanegara, Halayuda yang dikenal sebagai Sangkuni Majapahit itu dibunuh oleh Bekel Jokomodo atau pimpinan pasukan Bayangkari yang kelak dikenal dengan Gajah Mada. Pada era pemerintahan Jayanegara, Majapahit diwarnai dengan intrik-intrik politik internal yang mengarah pada praktik makar dari para punggawanya. Terbukti pada masa itu muncul beberapa praktik makar yang dilakukan oleh Mandana, Pawagal, dan Rasemi pada tahun 1316, Empu Nambi pada tahun 1316, serta Rakuti pada tahun 1319. Makar Rakuti tersebut mendapatkan dukungan dari Rayuyu, Ratanca, dan pasukan Winesuka. Akibat makar Rakuti, Jayanegara mendapat kawalan Jakamada beserta pasukan Bayangkari mengungsi ke desa Bedander. Oleh Jakamada, praktik makar Rakuti berhasil ditumpas. Sesudah keamanan Majapahit sudah terjamin, Jayanegara kembali ke istana Majapahit. Karena menghendaki tahta Majapahit tidak jatuh di luar keturunannya, Jayanegara berhasrat menyunting Dyah Kitarja dan Dyah Wiyat yang merupakan saudara seayah lain ibu. Hasrat Jayanegara ini ditentang oleh Jakamada. Maka muncul penafsiran dari sebagian sejarawan, Jakamada yang memerintahkan Ratanca atau tabib istana untuk membunuh Jayanegara. Sesudah Jayanegara tewas, Jakamada membunuh Ratanca. Ini dimaksudkan agar dalam pembunuhan Jayanegara tidak diconangi oleh keluarga istana atau para punggawa dan rakyat Majapahit. Sesudah kemangkatan Jayanegara, Gayatri mengangkat Dyah Kitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi menjadi Raja Majapahit pada tahun 1328 sampai 1350. Semasa pemerintahannya muncul praktik makar dari wilayah Sadeng dan Keta. Oleh Adityawarman dan Tribuana sendiri, makar tersebut berhasil dibasmi. Pada tahun 1350, Tribuana Wijaya Tunggadewi mengundurkan diri dari jabatan raja untuk bergabung sebagai anggota Sabto Prabu. Sebagai pengganti Raja Majapahit adalah Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 terjadi peristiwa berdarah akibat perang Bubat. Perang antara pasukan Majapahit di bawah komando Rakyat Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada versus rombongan pengantin dari Sunda di bawah pimpinan Maharaja Linggabuana. Perang tersebut muncul karena Linggabuana tidak bersedia mematuhi perintah Gajah Mada agar Dyah Pitaloka Citra resmi diserahkan pada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit dan bukan sebagai istri. Pasca pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa surut. Semasa kekuasaan Wikramawardhana pada tahun 1390 sampai 1428 terjadi
terjadi perang Paregreg, perang saudara antara Wikramawardhana atau Majapahit Barat dengan Braiwirabumi atau Majapahit Timur pada tahun 1404. Dalam Kakawin Nagarakertagama, perang tersebut mengakibatkan gugurnya Braiwirabumi di tangan Brai Narpati atau Raden Gajah. Pada Serat Pararaton tercatat pada tahun 1406. Selain perang Bubat, perang Paregreg dan Makar Majapahit di masa pemerintahan Dyah Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 diwarnai dengan pembunuhan penduduk Tidung Gelating oleh Brai Paguhan atau Brai Tumapel. Peristiwa kelam pun menimpa Dyah Kertawijaya. Menurut Serat Pararaton, Dyah Kertawijaya turun tahta sesudah kudeta dan dibunuh oleh Rasa Jayawardhana yang kemudian menjadi Raja Majapahit pada tahun 1451 sampai 1453. Sepeninggal Raja Sawardhana, Majapahit dalam kekosongan pemerintahan, yaitu pada tahun 1453 sampai 1456. Semasa pemerintahan Dyah Suprabawa pada tahun 1466 sampai 1474, Majapahit kembali dilanda kemelut politik. Dyah Suprabawa terpaksa meninggalkan tahta kekuasaannya untuk melarikan diri ke Dayu atau Daha sesudah tidak berdaya menghadapi kudeta yang dilakukan Brai Kertabumi. Sesudah Dyah Suprabawa meninggalkan istana, Brai Kertabumi naik tahta sebagai Raja Majapahit dengan ibu kota di Mojokerto pada tahun 1474 sampai 1478. Berakhirnya masa pemerintahan Brai Kertabumi karena pemberontakan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atau putra Dyah Suprabawa. Berakhir pula riwayat Majapahit dengan ibu kota Mojokerto oleh Dyah Ranawijaya yang kemudian menjadi raja. Pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan dari Mojokerto ke Daha. Eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang pernah berjaya sebagai negeri gemilang di Nusantara pun berakhir, manakala kekuasaan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dapat dihancurkan oleh pasukan Kesultanan Demak semasa pemerintahan Raden Patah pada tahun 1478 sampai 1518. Semasa Daha yang berstatus kadipaten itu mendapat dukungan Portugis untuk melakukan makar terhadap Demak, Sultan Trenggono pun berhasil membasminya pada tahun 1527. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas dibunuh oleh putra Adipati Surabaya yang masih kecil. Sebagai pengganti Sultan Demak adalah Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sebagaimana Sultan Trenggono, Sunan Prawoto pun turun tahta karena dibunuh oleh Rangkut. Perjineman kepercayaan Adipati Arya Penangsang atau Jipang yang membalas dendam karena Pangeran Kingkin ayahnya tewas dibunuh Surayata atau Surhan Sunan Prawoto saat timbul perebutan kekuasaan Demak pasca pemerintahan Pati Unus pada tahun 1521. Terbunuhnya Sunan Prawoto menimbulkan konflik antara Adipati Hadiwijaya atau menantu Sultan Trenggono dan ayah Arya Penangsang yang sama-sama ingin menjadi raja di tanah Jawa. Pasca keberhasilan pamanahan Panjawi, Juru Mertani, dan Danang Sutawijaya atas sayembara penggal kepala Arya Penangsang dari Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya yang mendapat restu dari Sunan Giri itu
menjadi Raja Pajang pada tahun 1549 sampai 1582. Ketika Kesultanan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya relatif aman, hanya saja Sultan Hadiwijaya berhadapan dengan sikap politis Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati yang tidak mau datang ke Pajang untuk menyerahkan upeti sebagai tanda takluk bawahan pada raja. Sikap politis Danang Sutawijoyo yang ingin menjadikan Mataram sebagai negeri merdeka semakin nyata ketika mengirim para mantri pajak untuk merebut Tumenggung Mayang beserta istrinya yang akan dibuang ke Semarang oleh Sultan Hadiwijaya. Hukum buang tersebut dilakukan karena Tumenggung Mayang merestui hubungan cinta Sekar Kedaton atau putri Sultan Hadiwijaya dengan Pabelan. Karena pembelotan Danang Sutawijoyo semakin terbukti, Sultan Hadiwijaya beserta pasukan Pajang menyerang Mataram. Sesampai di Prambanan, pasukan Pajang itu dihadang oleh pasukan Mataram hingga terjadilah perang pada tahun 1582. Dalam perang itu, pasukan Pajang mengalami kekalahan. Sepulang dari berperang, Sultan Hadiwijaya gering dan tidak lama kemudian mangkat. Pasca kemangkatan Sultan Hadiwijaya, Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri atau Adipati Demak yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya dan putra Sunan Prawoto pada tahun 1583 sampai 1586. Karena semasa pemerintahannya, Arya Pangiri lebih mengutamakan kepentingan orang-orang Demak ketimbang orang-orang Pajang. Pangeran Benowo atau putra Sultan Hadiwijaya yang mendapat dukungan Panembahan Senopati dari Mataram itu melakukan makar. Akibatnya, Arya Pangiri berhasil dilengsarkan dari tahta kekuasaannya sebagai Sultan di Pajang. Pasca pemerintahan Arya Pangiri, Pangeran Benowo yang semula menjadi adipati di Jipang dinobatkan sebagai Sultan di Pajang pada tahun 1586 sampai 1587. Pasca pemerintahan Pangeran Benowo pada tahun 1587, Kesultanan Pajang hanya berstatus sebagai bawahan Mataram. Bisa dikatakan bahwa Mataram merupakan kerajaan merdeka tanpa bayang-bayang kekuasaan Pajang. Sebab itu, Panembahan Senopati memiliki hak penuh untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaan ke Jawa Timur. Sesudah Panembahan Senopati menundukkan Madiun hingga menjadikan Retno Tumilah atau putri Adipati Ronggo Jumeno sebagai permaisuri kedua, Adipati Prakola I dari Pati melakukan makar terhadap Mataram. Makar tersebut karena Mustika Jawi yang merupakan saudara kandungnya dan sekaligus permaisuri Panembahan Senopati telah diduakan dengan Retno Tumilah. Berkat ketangguhan pasukan Mataram, makar Adipati Prakola I dapat dipadamkan. Praktik makar yang terjadi di Mataram sejak pemerintahan Panembahan Senopati hingga Sunan Amangkurat I tidak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali. Semasa pemerintahan Raden Mas Jolang pada tahun 1586 sampai 1587, Mataram dihadapkan praktik makar Pangeran Puger atau Adipati Demak dan Adipati Jayaraga dari Ponorogo. Semasa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, Mataram dihadapkan praktik makar Adipati Pajang, Adipati Prakola II, para ulama Tembayat, dan Adipati Ukur
semasa pemerintahan Sunan Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677, Mataram dihadapkan praktik makar Panembahan Ageng Giri dan Trunojoyo yang mendapatkan dukungan Panembahan Rama, Karaeng, Galengsong, dan lain-lain. Berkat makar yang dilakukan Trunojoyo tersebut, Mataram mengalami keruntuhan. Melalui kerjasamanya dengan VOC, Sunan Amangkurat II berhasil menangkap dan menjatuhi hukuman mati kepada Trunojoyo. Sesudah kematian Trunojoyo, Sunan Amangkurat II yang semula menempatkan diri sebagai raja di Tegal Arum mendirikan kerajaan di Kartasura yang kelak dikenal dengan Kasunanan Kartasura. Selama keberlangsungannya, Kasunanan Kartasura dilanda perang saudara yang dipicu dengan ambisi untuk mendapatkan kekuasaan sebagai raja. Berdasarkan catatan sejarah, terjadi 3 kali perang saudara di Kartasura yang dikenal dengan Perang Suksesi Jawa I, Perang Suksesi Jawa II, dan Perang Suksesi Jawa III yang berlangsung sejak awal Kasunanan Kartasura pada tahun 1745 hingga awal Kasunanan Surakarta atau Perjanjian Solotigo pada tahun 1757. Diketahui bahwa Perang Suksesi Jawa I, yakni perang perebutan kekuasaan antara Sunan Amangkurat III dengan Pangeran Puger yang mendapat dukungan VOC dan Arya Mataram. Perang Suksesi Jawa II antara Sunan Amangkurat IV dengan Arya Diponegoro, Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Arya Mataram. Sedangkan Perang Suksesi Jawa III antara Sunan Pakubuwono II hingga berlanjut pada Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Akhir Perang Suksesi Jawa III ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan Perjanjian Solotigo pada tahun 1757. Dari Perjanjian Giyanti lahirlah Kesultanan Yogyakarta yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara dari hasil Perjanjian Solotigo lahirlah Praja Mangkunagaran yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit tentang sejarah kelam raja-raja Jawa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.